Kalau video kalian sepi terus, coba cek satu hal ini sebelum kalian menyalahkan algoritma. Jangan-jangan bukan kesalahan dari proses pengambilan kontennya, tapi dari cara kalian upload kontennya. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan oleh para YouTuber pemula ketika ia upload video ke YouTube. Sehingga YouTube mematikan rekomendasi videonya ke orang lain. YouTube mematikan dorongan algoritmanya ke video kalian sehingga video kalian itu tidak direkomendasikan ke beranda orang lain. Nah, di video ini kita akan ngebahas 8 poin yang sering sekali dilakukan oleh para YouTuber pemula ketika ia upload video. Dari yang paling sederhana hingga yang paling fatal, sehingga akan mematikan atau menghancurkan channel kalian secara perlahan-lahan. Makanya jangan skip video ini, kita akan bahas dari yang paling sederhana. Kesalahan pertama yang sering sekali dilakukan oleh para YouTuber pemula adalah dia tidak mengubah nama file dari aplikasi edit langsung diupload ke YouTube, seperti contoh video 004 atau berapa gitu. Dia tidak mengubahnya. Seharusnya ketika kalian setelah edit selesai, kalian merender atau menyimpan videonya, kalian ubah namanya itu menjadi kata kunci video kalian. Karena ketika kalian tidak ubah lalu kalian upload ke YouTube, YouTube sudah bisa mendeteksi atau membaca metadata dasar dari video yang kalian upload, dan ini bisa mematikan algoritma YouTube atau mematikan sistem rekomendasi YouTube video kalian ke orang lain. Kemudian kesalahan yang kedua yang sering sekali saya lihat dilakukan oleh para YouTuber pemula, mereka itu menggunakan thumbnail otomatis yang disarankan oleh YouTube. Ketika kita mengupload video ke YouTube, YouTube itu akan menyarankan 3 foto yang dia ambil secara langsung dari video kita. Jadi YouTube menyarankan foto dari video kita yang kita upload. Nah, kita memilih dari thumbnail itu. Kalau bisa, saya sarankan jangan pernah memakai thumbnail yang disarankan oleh YouTube. Kenapa? Karena salah satu untuk menaikkan view YouTube kita adalah menaikkan CTR atau rasio klik tayang, yaitu dengan thumbnail. Kita harus menyiapkan thumbnail yang bagus atau yang menarik perhatian penonton agar mau mengeklik video kita. Bagaimana penonton mau mengeklik video kita jika thumbnailnya saja asal-asalan? Kalau kalian bingung tentang membuat thumbnail atau ide thumbnail, kalian itu bisa memanfaatkan AI. Saya sering katakan ke kalian semua bahwa di zaman AI ini jangan pernah musuhi AI, tapi rangkul AI, ajak AI menjadi teman atau sahabat kita. Ajak untuk teman berdiskusi tentang konten-konten YouTube, tentang strategi-strategi YouTube, tentang bagaimana kita bisa menaikkan metadata di YouTube, cara membuat thumbnail. Di sini saya tidak akan mengajarkan cara membuat thumbnail di video ini, mungkin di video ke depan. Karena jika saya ajarkan di sini, video ini akan sangat panjang. Kalian bisa manfaatkan AI seperti ChatGPT sudah bisa buat thumbnail, Gemini bisa buat thumbnail, atau Gemini AI atau AI lainnya masih banyak sekali di luar sana. Ingat, AI jangan pernah dimusuhi, tapi rangkul jadi teman kalian. Kesalahan yang ketiga, banyak sekali YouTuber pemula yang tidak memanfaatkan fitur Add Screen. Fitur Add Screen itu apa? Fitur Add Screen itu adalah fitur layar akhir, atau kalian tuh sering nggak lihat video orang-orang yang ketika mau berakhir videonya atau berakhir durasinya, itu muncul video lain dari channel itu. Nah, itu jadi tuh YouTuber pemula saya lihat itu hanya membuat konten tunggal. Konten tunggal itu konten yang tidak menyarankan videonya itu ke orang yang nonton untuk melihat video kita yang sebelumnya. Jadi itu salah besar. Padahal itu adalah salah satu langkah kecil untuk mempromosikan video yang telah kita upload sebelum-sebelumnya. Caranya itu ketika kalian upload video di YouTube Studionya itu kan ada tambahkan layar akhir. Kalian tinggal atur-atur saja di mana kalian ingin menambahkan tata letak layar akhirnya, di menit akhir keberapa, dan video apa yang ingin kalian masukkan di layar akhir itu. Nanti secara otomatis ketika penonton menonton video Anda di akhir-akhir menit yang kalian tuju, itu akan muncul video yang ingin penonton lain tonton. Kesalahan yang keempat, itu banyak sekali ketika orang-orang upload video itu langsung dipublish. Nah, itu adalah kesalahan yang sangat fatal menurut saya. Kenapa video jangan langsung dipublish? Karena YouTube itu butuh proses waktu untuk membuat video kita menjadi HD, untuk mengecek apakah terkena copyright, untuk membaca metadata dari judul dan deskripsi.
Ketika kita upload langsung di publik, YouTube tidak memiliki waktu untuk membaca sistem itu semua. Jadi ketika kita sudah mengupload video, udah mencari judul, mencari deskripsi yang bagus dengan tag keyword ataupun dengan metadata yang sempurna, tetapi ketika YouTube tidak diberikan waktu untuk membaca itu semua, maka ya video kita akan tidak direkomendasikan oleh YouTube. Nah, saran saya ketika kalian upload video itu dijadwalkan saja seperti yang sering saya katakan. Kenapa kita harus jadwalkan? Karena kita memberikan jeda atau waktu ke YouTube untuk membaca metadata, untuk memproses video kita menjadi HD agar penonton yang nonton itu tidak buram. Makanya banyak sekali video-video yang ketika diupload langsung di publik, ketika kita tonton itu buram. Nah, itulah kenapa videonya buram, karena YouTube tidak diberikan waktu untuk memproses atau menyempurnakan video kita. Kesalahan yang kelima adalah menumpuk kata kunci dan hashtag secara berlebihan. Mungkin kalau di YouTube dahulu itu semakin banyak kata kunci, semakin banyak hashtag, itu semakin baik untuk performa video kita. Tapi di YouTube 2026 dan mungkin seterusnya itu malah buruk, teman-teman. Kenapa? Karena ini akan terbaca spam oleh pihak YouTube karena kita terlalu menumpuk banyak sekali kata kunci dan hashtag secara berlebihan. Di tahun ini kita akan terbaca spam. Nah, agar kita terhindar dari spam, kita itu menggunakan judul yang natural, menggunakan deskripsi yang sewajarnya saja, tidak perlu ratusan hashtag, tidak perlu bahkan ribuan hashtag. Itu tidak perlu. Jika kalian bingung untuk menggunakan judul dan deskripsi yang sesuai dengan SEO, saya rekomendasikan tanyakan ke ChatGPT. Di video-video sebelumnya juga saya sering bahas ini. Kalian bisa tonton video-video saya yang sebelumnya, karena di video saya yang sebelumnya bahasanya lebih detail dari ini. Kesalahan yang selanjutnya atau kesalahan yang keenam ini sangat fatal, teman-teman. Kesalahannya adalah kalian menyebar link ke sembarangan grup. Jadi ketika video kalian itu sudah ke-upload atau ke publik, kalian langsung buru-buru menyebarkan link ke grup yang sembarangan, padahal isi grup itu tidak menyukai video kalian. Misal kalian membuat konten tentang masak-masak, tapi kalian menyebar link ke grup yang notabene adalah pecinta sepak bola. Itu akan merusak retensi video kalian, karena dalam grup itu adalah orang-orang yang suka sepak bola, sedangkan kalian mengirimkan video masak-masak. Jadi ketika dia buka, maka akan bertahan setidaknya hanya 5-10 detik. Dan itu akan merusak retensi video kalian. Dan akibatnya apa? YouTube akan mengira video kalian itu tidak menarik, jelek, dan tidak layak untuk disebar luaskan secara luas ke penonton-penonton yang lain. Jadi kalian jangan sembarangan sebar link video kalian hanya dengan ekspektasi agar video saya ini viral, agar video saya ini banyak yang like. Itu justru salah besar, teman-teman. Biarkan ketika kalian upload video, biarkan metadata yang sudah kalian buat itu bekerja secara organik. Kalau memang video kalian itu sudah menjalankan metadata secara bagus, YouTube juga akan merekomendasikan video kalian lebih luas. Kesalahan yang ketujuh juga tidak kalah fatal, teman-teman. Kesalahannya yaitu salah mengatur target audience. Nah, kalian itu kan kalau mau upload itu ada target audience, apakah video ini ditetapkan sebagai video anak-anak. Jika video kalian itu adalah video yang ditargetkan untuk umum, lalu kalian centang ditargetkan ya untuk anak-anak, maka YouTube akan menyetop video kalian direkomendasikan secara drastis ke halayak ramai. Namun jika video kalian emang dibuat anak-anak tapi tidak kalian centang, YouTube juga akan menyetop video kalian untuk direkomendasikan ke lebih banyak penonton. Jadi pastikan video yang kalian upload itu adalah video yang sesuai, apakah video itu benar-benar dibuat untuk anak-anak atau bukan. Jangan salah ketika kalian upload video untuk umum, untuk orang dewasa, tapi kalian centang video ini untuk anak-anak, maka saya jamin 100% video kalian tidak akan didorong oleh YouTube dan akan di stop secara drastis penyebarannya atau rekomendasinya. Kesalahan yang terakhir atau kesalahan ke-8, kalian itu tidak pernah mencoba fitur uji coba testing thumbnail dan judul. Ingat teman-teman, YouTube tidak pernah menciptakan fitur jika fitur itu tidak ada gunanya. Nah teman-teman, bagaimana kita bisa melihat selera penonton kita
selera dari thumbnail dan judulnya jika kita tidak pernah melakukan uji coba. Padahal manfaat dari uji coba ini sangat besar ya. Kalian bisa melihat video saya yang membuat channel YouTube. Di situ saya juga mengajari kalian bagaimana cara mengaktifkan 3 fitur. 3 fitur itu bisa aktif. Gunanya itu agar kita salah satunya bisa mengaktifkan uji coba tes judul dan thumbnail. Jadi kita bisa membuat 3 judul dan 3 thumbnail secara berbeda untuk satu video, sehingga nanti kita bisa tahu thumbnail dan judul mana yang presentasinya paling tinggi dan thumbnail yang bekerja secara optimal untuk video kita, sehingga YouTube mendorong video kita secara luas dan menyebarkannya secara lebih baik dari thumbnail-thumbnail pesaingnya. Kemudian kalian juga bisa melihat thumbnail mana yang paling bagus dan membuat itu menjadi thumbnail utama, sehingga video kalian terus didorong. Karena fitur itu sangat bermanfaat ya teman-teman. Fitur uji coba tes thumbnail dan judul. Ingat sekali lagi, YouTube tidak pernah membuat fitur jika fitur itu tidak bermanfaat untuk kita sebagai kreator. Dengan fitur ini, kita itu jadi tidak hanya menebak-nebak atau mengangan-angan ini thumbnail sudah bagus, ini judul udah bagus, padahal ketika kita upload zong, nggak ada yang nonton. Nah, dengan fitur ini kita itu bisa melihat dengan kacamata data mana thumbnail yang bagus, mana judul yang bagus. Jadi bukan hanya angan-angan dan tebak-tebakan belaka. Kalian harus coba fitur ini. Buat kalian yang belum coba dan bingung untuk mengaktifkannya, kalian sekali lagi tonton video saya yang cara bikin channel YouTube 2026 dari nol. Di situ saya juga memberikan cara bagaimana mengaktifkan 3 fitur itu agar kita bisa gunakan untuk adu testing judul dan thumbnail. Itu dia 8 kesalahan yang sering saya lihat dilakukan oleh para YouTuber pemula sehingga video-videonya sepi. Dia menyalahkan algoritma, padahal kesalahannya terletak pada cara saat dia upload. Nah, ketika kita merapikan cara kita upload, itu adalah sebuah langkah kecil namun dampaknya besar untuk konsistensi channel kita. Buat teman-teman, jika video ini bermanfaat, mungkin video kedepannya lebih bermanfaat. Makanya jangan lupa subscribe channel ini, karena saya ke depan akan sering membahas strategi-strategi YouTube yang mungkin jarang dibahas di luaran sana. Terima kasih, saya Singgi Prayogi, sampai bertemu di video selanjutnya.